Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah kepada sidang jemaat semua dimanapun saudara berada. Mari di kesempatan sore hari ini kita pergunakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan persembahkan persembahan pujian kita hanya untuk Tuhan. Saat ini saat indah Tuhan. Biar kuasa-Mu, urapan-Mu Kau curahkan atas hidup kami. Haleluya. Mari katakan saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan saat ini saat indah Tuhan. Saat ini Haleluya. saat indah, Ku memuji-Mu Tuhan. ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku
menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Biar kami merasakan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, kami merasakan urapan-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami yang merindukan akan hadirat-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh ya Roh Kudus, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Ya Rabbana, ya Rabbana. Haleluya. Kami sembah-Mu Yesus, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan saat kami menyembah-Mu, saat kami memuliakan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau urapi sidang jemaat-Mu, Engkau urapi dimanapun kami berada pada sore hari ini. Di dalam ibadah kami, nyata sekali kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, mengurapi sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu semua Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang hendak mengganggu kami, biar Kau patahkan kuasa itu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami.
Saat ku menyembah-Mu Tuhan, biar kami merasakan hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. saat ku sembah, ku rasakan hadirat. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami merasakan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi kami. Biar terus kami merasakan hadirat-Mu menjamah kami Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Biar kuasa-Mu tetap Engkau nyatakan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar akan firman-Mu. Biar kuasa-Mu, urapan-Mu Roh Kudus tetap mengurapi kami, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengar.
Dengan satu roh kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kau memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini sebelum kita juga menaikkan segala sembah kita, segala doa-doa kita akan belajar untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Biar kuasa Tuhan menolong kita di sore hari ini. Haleluya. Bersama kita akan membaca firman Tuhan di suratan 1 Korintus pasal yang ketiga. Suratan 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-16. Sudah siap? Puji nama Tuhan. Saya akan membaca 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saya mengulang. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Puji nama Tuhan. Sidang jemaat dikasih Tuhan, perkataan ini suatu pertanyaan yang menegaskan, tidak tahukah kamu? Maksudnya kita semua, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait roh Allah diam di dalam kamu? Haleluya. Pada kesempatan sore hari ini, ayat ini sangat saya rasakan betapa bahagianya kalau Allah boleh diam di dalam diri kita, ya. Bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu, diam di dalam kita. Jadi hidup kita merasakan suatu yang sangat-sangat bahagia. Kalau Allah boleh tetap tinggal, Allah boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Luar biasanya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kedatangan tamu, apalagi kalau tamunya terhormat, ya saya nggak bisa katakan itu Pak Lurah atau Pak Camat atau Pak Wali Kota, bahkan Presiden. Bahkan raja yang terkenal di dunia ini. Lebih dari itu, bahwa Allah boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Allah boleh ada dalam kehidupan kita. Allah boleh ada di dalam rumahnya, yaitu hidup kita ini. Kalau kita boleh senang, merasa senang, ada tamu yang terhormat dalam kehidupan kita, sempat bertamu di dalam rumah kediaman kita. Ini lebih daripada itu. Bukan lagi tamu yang terhormat yang ada di dunia ini, tetapi Allah sendiri yang mau tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sudah tahu rumah wali kota begitu megah, begitu besar, bagus.
rumah gubernur, rumah presiden, rumah raja-raja. Lah ini rumah Allah kita ini dianggap sebagai rumah atau bait Allah. Betapa bahagianya hidup kita. Betapa senangnya hidup kita kalau Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Betapa bahagianya, betapa senangnya, betapa sukacitanya Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita. Memang itu suatu pertanyaan dari Paulus kepada Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi hidup kita ini dijadikan bait Allah. Luar biasa. Saya merasa senang membaca ayat ini. Bahwa hidup kita ini bisa dijadikan bait Allah. Haleluya, haleluya. Coba kita membaca ya. Kalau hidup kita ini bisa dijadikan bait Allah. Allah boleh tinggal di dalam hidup kita. Luar biasa. Tetapi yang perlu kita ketahui, Allah tinggal di dalam kehidupan kita, ya kehidupan kita harus lebih baik daripada istana presiden, istana raja-raja dunia. Jadi kehidupan kita harus lebih megah lagi, harus lebih bagus lagi, harus lebih indah lagi daripada istana mereka. Di hadapan Tuhan. Bagaimana kita membangun rumah itu bisa menjadi indah? Bukan hanya indah, ya. Sekarang ini banyak bencana alam. Yang penting sebelum membangun rumah itu menjadi indah, yaitu rumah itu dirancang, dibuat, direncanakan menjadi suatu bangunan yang kokoh, yang kuat. Sehingga kalau ada badai, sehingga kalau ada hujan, ada angin, dia tetap kokoh, dia tetap kuat. Ya, setelah itu finishingnya atau selanjutnya kita memperindah rumah Allah itu. Ayat yang ke-10 saya akan membaca. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini saya garis bawahi ayat 10 bagian terakhir. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Haleluya. Luar biasa sekali. Kalau kita mau membangun, kita harus mempunyai pondasi atau dasar yang kuat. Ini di ayat 10 bagian terakhir tadi, kita harus memperhatikan bagaimana kita membangunnya. Pertama, kita harus meletakkan dasar yang kuat. Ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sebagai dasarnya, Tuhan Yesus sebagai batunya, Tuhan Yesus sebagai dasar dari rumah Allah. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi dasar yang kuat, batu, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu
baru kita memperindah. Kalau hanya indah saja, ada badai, ada angin, ada banjir, dia hilang. Tapi kalau dia kokoh, kuat, indah. Haleluya. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan tetap tinggal dan mau tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan cara membangunnya ini. Dengan dasar Tuhan Yesus sebagai dasar, sebagai batu dasar yang kokoh. Selanjutnya kita memperindah rumah yang akan kita bangun. Jadi kalau saya merasa senang, merasa bahagia, Tuhan mau tetap tinggal dalam kehidupan kita, tidak sampai di situ. Kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun sehingga rumah itu bisa ditempati Tuhan. Menjadi tempat kediaman yang menyenangkan, menjadi tempat kediaman yang aman dan nyaman, dan membuat kediaman menjadi indah. Kalau istana raja-raja, istana presiden, megah, besar, kuat, kokoh, indah, ini harus lebih dari itu. Kehidupan kita harus lebih indah di hadapan Tuhan. Rumah Allah ada dalam kehidupan kita. Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita. Asal kita mau memperhatikan kehidupan kita, cara membangun kita dengan dasar Tuhan Yesus sebagai batunya. Haleluya. Di dalam contoh di firman Tuhan dalam Alkitab sudah sering kita baca. Yuk kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-6. Ya, saya membaca ayat yang ke-48. Langsung saja ya. Ada dua macam dasar. Langsung ke ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. Ya. Kokoh dibangun. Dengan perencanaan yang baik, dengan material yang baik, dengan desain yang indah, dengan finishing yang bagus, kita menjadi rumah Tuhan. Dan Tuhan tetap mau tinggal di dalam kehidupan kita. Dengan dasar yang kokoh, dengan dasar yang kuat. Haleluya. Ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi dasar. Tuhan menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Bagaimana? Apa yang sudah kita rencanakan? Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Kita semua serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar tetap tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan tetap mau dan merasa nyaman, merasa senang dalam kehidupan kita. Sudah kita rencanakan hidup kita?
Kita mau rindu untuk menjadi tempat kediaman Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa kalau kehidupan kita mau menjadi rumah Tuhan. Kehidupan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kehidupan yang mengerti rencana Tuhan. Haleluya. Coba kita membaca ya. Haleluya. Di dalam suratan Filipi. Di dalam suratan Filipi Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-12. Saya akan membaca Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kita membangun hidup kita juga harus mau merencanakan sesuatu yang baik, terus menerus, memperindah hidup kita terus menerus. Kalau keselamatan itu sudah disediakan Tuhan, keselamatan itu juga sudah kita dapatkan, ada dalam kehidupan kita. Kita senantiasa memperindah hidup kita. Dan pada sampai akhirnya saya yakin keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Ini dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita mau mengerjakan keselamatan dengan memperindah hidup kita. Bukan hanya sesaat, bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya pada waktu mula-mula, tetapi terus kita kerjakan. Keselamatan ini, keselamatan yang sudah kita dapat ini. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, Tuhan mau tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi selamat, dan keselamatan itu kita kerjakan senantiasa, terus menerus. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita melakukan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, itu bukan hanya sesaat saja, atau nanti menunggu-nunggu pada waktu akhir-akhir saja. Nanti saja kalau saya sudah dewasa. Tidak, tapi senantiasa kita mengerjakan keselamatan ini. Kita melakukan firman Tuhan ini. Dengan takut dan gentar. Takut. Kita melakukan firman Tuhan dengan takut. Takut ini ada takut yang salah atau melakukan kesalahan. Biasanya orang yang melakukan kesalahan itu ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Bukan itu. Tapi rasa takut kita yaitu rasa hormat dan taat kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kita mau memperindah hidup kita. Kita mau mengerjakan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan terus menerus. Senantiasa. Haleluya.
terus-menerus dengan takut dan gentar. Takut kita adalah rasa hormat dan taat kita kepada Tuhan. Bukan takut kita karena takutnya orang salah. Kalau takut orang salah itu begitu mengerikan. Kita pernah membuat kesalahan, kita pernah berbuat salah, kita pernah melakukan sesuatu yang salah. Di situ ada ketakutan, memang benar. Tapi takut kita kepada Tuhan, yaitu takut rasa hormat kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita. Supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Hidup kita bisa tahu kehendak Tuhan dan bisa melakukan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik. Ya, mengerti kehendak Tuhan dan bisa melakukan yang terbaik. Coba kita membaca tadi di mana, di 1 Korintus tadi. Ya, kembali ke 1 Korintus tadi. Ya. Ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-11. Kemudian kita loncat. Sebentar. Kita loncat ayat yang ke-18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana, berhikmat. Ini ya, mengerti kehendak Tuhan dan bisa melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, berhikmat. Contoh daripada firman Tuhan, yaitu di Matius pasal yang ke-25, ada perempuan yang bodoh, ada perempuan yang bijaksana. Yang bijaksana bisa melakukan yang terbaik dengan mempersiapkan diri, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia membawa persediaan. Ini yang melakukan yang terbaik. Mengerti kalau nanti minyakku habis, aku masih ada cadangan. Ini mengerti. Kemudian melakukan dengan membawa minyak. Ini bijaksana. Melakukan hal yang tepat. Dia bijaksana. Dalam hidupnya, dia mengerti kehendak Tuhan dan melakukan hal yang terbaik. Dikatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang bijaksana. Coba kita membaca saja ya. Di dalam Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25. Coba gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di ayat yang ke-4 saja. Saya akan membaca. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dia membawa persediaan. Oleh karena hikmatnya, dia mempunyai suatu persediaan. Tidak berpikir saat ini saja, tapi nanti juga dia pikir apa yang akan terjadi
dia sudah pikirkan. Betul. Pada waktu tengah malam, meskipun minyak mereka, apinya mulai pudar karena minyaknya berkurang, dia masih punya minyak lagi. Dia masih punya minyak lagi. Beda dengan yang tidak bijaksana. Dikatakan yang bodoh. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita harus menjadi orang-orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Mampu melihat kehendak Allah dan melakukan yang terbaik. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita periksa diri kita. Supaya Tuhan mau tetap tinggal dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan ada tetap dalam kehidupan kita. Minyak itu ada dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kita mau menjaga hidup kita ini untuk supaya Tuhan mau tetap tinggal dalam kehidupan kita. Mari saya undang para pelayan. Haleluya. Kita harus tahu, mampu melihat kehendak Allah dan melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Kita bersama datang kepada Allah. Secara pribadi engkau datang kepada Allah. Mari kita periksa hidup kita. Mari kita lihat hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita untuk membangun rumah Allah ini, bait Allah ini, supaya Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bijaksana, yang pada saatnya kuasa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Mari biar kuasa Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita. Biar kuasa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dasar yang kuat hanya Tuhan Yesus. Dasar yang kokoh hanya pribadi Kristus. Biar kuasa Tuhan, Roh Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Dengan firman Tuhan kita melakukan semuanya. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk memperindah lagi kediaman Allah ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Amin, haleluya. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
Firman-Mu berkata, Engkau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku Tuhan. Aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari kita bersama-sama muliakan Dia. Haleluya. Biar Tuhan Kau yang kami muliakan. Biar Engkau Yesus yang kami tinggikan.
firman-Mu Tuhan, yang kami perlukan pertolongan-Mu Tuhan, yang kami nantikan. Haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kami perlu akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami perlu Yesus akan pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Rabb. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggallah tetap di dalam hidup kami. Haleluya. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah bisa kami dengar pada sore malam hari ini, supaya kami bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau tolong setiap kami Tuhan di sore malam hari ini, yang kehidupan kami sempat menolak kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biar sore malam hari ini, kalau hidup kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, hidup kami boleh dikokohkan oleh firman-Mu. Biar juga Roh Kudus, Engkau tetap tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami melakukan dengan takut dan gentar di hadapan-Mu. Kau memberkati sidang jemaat-Mu pada sore malam hari ini. Kau tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Biar tidak ada kata lain, hanya pertolongan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh menolong kami. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi kami. Dan hidup kami Tuhan tetap bersama-Mu. Engkau tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat-Mu yang pada sore malam hari ini yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang membutuhkan kuasa-Mu, Kau jamah mereka satu persatu. Iya dong. Kau jamah mereka satu persatu dengan kuasa-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biar Engkau makin kuatkan dan teguhkan hidup kami. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan. Begitu banyak sekali hal yang harus kami lakukan dan kami kerjakan. Tolong setiap kami, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan kami boleh melakukan yang terbaik. Dengan tepat kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau tolong setiap pribadi kami. Baik sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, biar Engkau tolong satu persatu. Mari kita datang kepada Dia, minta pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pilur-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu menolong mereka Tuhan. Yang di dalam kesusahan biar Kau hiburkan. Dalam kelemahan Engkau kuatkan pada sore hari ini. Engkau bangkitkan kami Tuhan. Yang membutuhkan, yang memerlukan, Engkau sendiri yang mencukupi kami. Berikan sekali lagi hikmat-Mu untuk kami semua Tuhan, supaya kami melakukan yang tepat di hadapan-Mu. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Pada sore malam hari ini kami datang kepada-Mu. Yesusku menyembah-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami menyerahkan segala rencana hidup kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Khususnya di gereja Ebenezer pada saat ini Tuhan, setiap rencana-rencana yang akan kami kerjakan, kami lakukan, baik untuk Natal, baik untuk tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Biar Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang mengerjakan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan bisa kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pada sore malam hari ini Tuhan. Ibu Gembala,
para majelis datua, para pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, sangkur, dan setiap pelayan-Mu yang tidak bisa kami sebut Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati kami, Engkau sendiri yang mengerjakan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga untuk Tuhan kota kami Mojokerto, biar Engkau juga tetap berikan damai sejahtera-Mu atas kami. Jauhkan dari segala tangan-tangan jahat, rencana-rencana yang tidak baik. Engkau halaukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Juga untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, para menteri dan semua jajarannya, sampai pemimpin yang terbawah. Biar Kau berikan kami kekuatan, berikan rasa takut hanya kepada Engkau Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal yang salah di hadapan-Mu. Kau memberkati kami semua Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit pandemi yang ada dalam sekeliling kami juga Engkau halaukan semua, usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami terbebas dari penyakit ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan sore malam hari ini Kau tetapkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengadakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biar damai sejahtera, anugerah, kebaikan dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat pada sore malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah selesaikan ibadah di sore hari ini dan kita akan sampai pada ibadah. Tuhan Yesus